Shalom, saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning. Mari kita mau memuji, menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya hari ini boleh menjadi hari yang penuh dengan damai dan sukacita buat hidup kami. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami mau memuji, menyembah, bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami rindukan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita. Tidak ada orang lain, pribadi lain yang menjadi sumber pengharapan. Oleh sebab itu mari apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita rindukan hadirat Tuhan. Sebab kita percaya dalam hadirat Tuhan akan ada banyak kekuatan yang baru, akan ada banyak berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Mari berserah kepada Tuhan, nyatakan, serukan bahwa Dialah sumber pengharapan dalam hidup kita yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, mari bersyukur lebih lagi. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang seperti-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan.
sumber pengharapan kami. Kaulah sumber pengharapan bagi kami semua Tuhan. Kau Allah yang hidup, oh haleluya. Terpuji namamu, Allah yang kudus, Allah yang besar dan ajaib, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita percaya Tuhan selalu baik. Oh haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, Allah yang hidup, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Yesus, terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan, Kau selalu baik. Kau Allah yang kudus, Allah yang perkasa bagi kami, haleluya. Oh kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya Yesus, oh haleluya. Terima kasih, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, amin. Penolongku, Dia Allahku, tiada yang sepertimu. Oh kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang sepertimu. Mari lebih sungguh katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, amin, haleluya. Tiada yang sepertimu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali bersama-sama menyembah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu lewat pujian kami. Tuhan, kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami. Amin. Sekarang saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Setiap perkataan dan kalimat yang keluar berasal dari Tuhan dan memberkati semua yang mendengarkan firman Amin. Tuhan pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa hari ini datang kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan kita pagi hari ini, biarlah kiranya kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan.
Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-41 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ini dengan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Jadi ketika Petrus yang baru saja dipenuhi dengan Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, begitu banyak orang yang merespon firman Tuhan yang disampaikan atau khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Firman Tuhan berkata, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sungguh luar biasa. Dan yang menarik, saudara-saudara, orang-orang yang telah menerima diri akan khotbah Petrus ini, firman Tuhan ini maksud saya, mereka memberi diri dibaptis dan kemudian mereka memberikan kepada kita teladan, contoh bagaimana kita seharusnya sebagai orang-orang percaya hidup. Firman Tuhan di dalam ayat ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kata persekutuan ini menarik perhatian saya. Jadi pada hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini saya kasih judul persekutuan atau manfaat persekutuan orang percaya. Jadi saudara-saudara, ketika kita menerima Yesus, memberi diri kita dibaptis, alangkah indahnya jika kita melibatkan diri dalam sebuah persekutuan Kristiani. Saudara-saudara, di sana kita akan mendapatkan banyak berkat. Dan pada hari ini saya akan sampaikan minimal ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita masuk dalam persekutuan orang-orang percaya, bergabung dengan persekutuan orang-orang percaya. Saudara-saudara, yang pertama manfaatnya adalah di dalam persekutuan itu nama Tuhan Yesus selalu diberitakan. Jadi saudara-saudara, dalam persekutuan orang percaya, ketika ada pengajaran firman Tuhan, ketika ada puji-pujian yang dinyanyikan, sebagian besar itu arahnya adalah untuk mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama Yesus. Karena memang gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Jadi saudara-saudara, ketika kita bergabung dengan persekutuan orang percaya, di sana kita akan selalu diingatkan bahwa Kristus itu adalah juru selamat kita. Yesus itu adalah Tuhan kita, penyelamat kita. Saudara-saudara, kita akan selalu diingatkan bahwa Kristus layak ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, persekutuan orang percaya atau dengan lebih luas bisa disebut sebagai gerejanya Tuhan, itu yang benar, yang murni adalah ketika nama Yesus terus diagungkan dan dimuliakan. Ketika kita bergabung di sana, saudara akan terus diingatkan betapa kasih Tuhan, betapa pengorbanan Kristus, betapa apa yang telah dilakukannya buat kita, itu membuat kita diselamatkan. Jadi, saudara-saudara, saudara akan mendapatkan berkat ketika saudara bersekutu dengan orang percaya, selalu mendengar nama Yesus disampaikan di sana. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan orang percaya, kita akan diajar dan belajar bagaimana hidup sesuai firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan disampaikan bagaimana pola hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita harusnya hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana kita seharusnya berpola, bergaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu semua tentu
berdasarkan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kita jadi tahu bagaimana selanjutnya ketika kita sudah percaya kepada Kristus untuk hidup sebagai orang-orang benar dan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan itu, apakah namanya barangkali komsel, apakah barangkali namanya date, apakah barangkali namanya family altar, apakah namanya itu core atau sebagainya, yang pasti komunitas orang-orang percaya. Saudara-saudara, di sana kita juga belajar untuk bagaimana hidup sebagai orang percaya. Tentu tidak semua orang yang sudah di dalam persekutuan itu sudah menjadi sempurna. Mereka punya kekurangan dan kelemahan masing-masing. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita belajar saling mengasihi, belajar saling mengampuni. Seperti firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita semakin disempurnakan dan didewasakan di sana. Kita terus belajar bagaimana bergaya hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam kondisi yang lebih luas, persekutuan doa ini atau persekutuan orang percaya ini, maksud saya yang disebut gereja tadi, itu memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melayani, untuk kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan di dalam komunitas kita. Saudara-saudara, betapa luar biasanya manfaat atau berkat yang akan kita terima ketika kita bergabung dengan orang-orang percaya ini. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, berkat atau manfaat yang akan kita terima ketika kita bergabung dengan sesama orang percaya dalam persekutuan orang percaya adalah karena persekutuan orang percaya itu adalah tempat di mana Roh Kudus mau bekerja. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 18 dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, tentu Yesus tidak lagi hadir secara fisik, tetapi dia hadir secara roh yang kita kenal dengan Roh Kudus. Dia hadir di tengah-tengah kita, dan saat itu ketika kita bersekutu dengan sesama orang percaya, 2-3 orang berkumpul, apalagi jika lebih, Roh Kudus akan hadir di sana dan memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan. Saudara-saudara, bahkan kita bisa mengalami mujizat di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya jika saudara bergabung dengan persekutuan orang percaya ini. Jangan biasakan diri hidup sebagai Kristen yang menyendiri, tetapi saudara harus bergabung dengan gereja lokal, dengan sebuah persekutuan orang-orang percaya, supaya saudara bisa terus mengalami kekuatan di dalam pertumbuhan iman dan rohani saudara. Roh Kudus akan senang hadir di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Itulah saudara berkat yang akan kita terima dan kita alami kalau kita bergabung dengan sesama orang percaya. Saudara-saudara, betapa dahsyatnya persekutuan orang yang percaya. Firman Tuhan berkata tadi, ketika mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan ketika mereka berdoa bersama-sama, maka mujizat demi mujizat terjadi. Dan banyak jiwa diselamatkan oleh karena melihat gaya hidup mereka. Saya berdoa, saudara-saudara yang mendengarkan program ini sudah terlibat dengan sebuah gereja lokal atau sebuah komunitas orang percaya. Dan saya berdoa saudara terus bertumbuh di sana. Tetapi jika saudara belum, saudara silakan bergabung dengan tempat di mana saudara bisa bertumbuh dan menikmati berkat. Tuhan menanti untuk memberkati saudara di tengah persekutuan orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, dan kiranya benar-benar mendorong kita untuk semakin mencintai persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih jika kita sudah memiliki tempat di mana kita bernaung. Terima kasih. Apakah itu sebuah gereja lokal, Haleluya. gereja di tempat di mana saudara bisa bertumbuh melayani.
persekutuan dengan orang-orang percaya. Haleluya, teruslah bertumbuh di sana. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya kuasa-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Bapa di surga, bagi kami semua Bapa yang mungkin belum terlibat di dalam komunitas rohani, mari Tuhan tunjukkan kepada kami untuk kami terus melangkah di dalam iman percaya kami, semakin lagi kami di dalam Tuhan, untuk kami semakin Tuhan pakai dengan luar biasa dalam segala talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah siap memberkati kami Tuhan. Mari Bapa, bekerjalah atas kami semua pada hari ini Tuhan. Singkapkan segala rencana-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami berdoa buat kami semua Tuhan yang mungkin menghadapi halangan, tantangan saat kami akan memasuki sebuah komunitas atau sebuah gereja Tuhan. Mari Tuhan yang Kau yang akan memberkati, melepaskan segala tantangan rintangan itu Tuhan, sehingga kami boleh tertanam di dalam sebuah rumah Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap halangan tantangan ya Bapa yang kami alami dalam kelemahan tubuh kami. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan agar kami boleh bebas memuji, menyembah, melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi atas setiap sakit penyakit yang kami derita dan alami. Kami berdoa apabila mungkin tantangan itu adalah masalah keuangan, usaha pekerjaan kami, Tuhan yang akan buka jalan, Kau yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami, Kau yang akan bukakan jalan-jalan yang tertutup atas setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami semua Bapa yang menghadapi masalah dan tantangan di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Mari biarkan Tuhan Engkau berikan pemulihan atas keluarga dan rumah tangga kami, sehingga kami boleh memiliki keluarga yang penuh damai, sejahtera, sukacita, untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, mereka yang masih kuliah, yang masih studi, yang sudah bekerja Tuhan. Biar kiranya masa depan mereka selalu indah dan penuh harapan di dalam Tuhan. Terima
kasih Bapa. Kami serahkan juga ya Tuhan semua pasangan-pasangan yang merindukan keturunan. Tuhan berkati mereka semua, memiliki keturunan-keturunan ilahi daripada Tuhan. Ya Bapa, anak-anak muda yang belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan berkati dengan pasangan-pasangan yang daripada Tuhan, yang terbaik tentunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Kami boleh diberkati Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan kami. Apabila mungkin Bapa ada pekerjaan yang sedang terputus, Tuhan berkati dengan pekerjaan baru yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kiranya sepanjang hari ini Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami juga mau buat dalam doa buat Indonesia kami. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati Indonesia bangkit, Indonesia pulih. Berkati para pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden kami. Tuhan berkati Bapak dengan luar biasa. Mereka dapat bekerja dengan baik sesuai kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya dunia ini penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap bencana-bencana alam. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengasihi mereka yang terkena imbas atas bencana ini. Tuhan tolong mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah seluruh doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saatnya kita membuka hati kita dan mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih Amin. karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat-Nya yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang menerima dan percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah kiranya program ini memberkati saudara dan sepanjang hari ini saudara terus mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan berjumpa kembali pada winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.